Pagi hari di kediaman keluarga Hermawan. Tampak semua berkumpul di meja makan. Tadinya Araf menolak bergabung sarapan bersama keluarga itu. Tetapi karena sang mama terus membujuk, akhirnya Araf luluh. Waktumu sudah habis, sudah cukup ayah membiarkan kamu bertindak seenaknya. Pergi dari rumah tidak pulang-pulang. Sudah cukup main-mainnya. Sekarang waktunya kamu menikah dan mengurus perusahaan. Baru juga selesai menghabiskan sarapannya. Indra Hermawan, sang ayah, sudah membahas hal-hal yang paling dibenci Araf. Perjodohan. Menikah, mengurus perusahaan. Araf berdecak kesal. Kubur keinginan Anda itu dalam-dalam, karena saya tidak akan pernah sudi jadi objek obsesi Anda. Lanjutnya, Araf berdiri dari tempatnya. Bersiap pergi dari meja makan yang bak meja pengadilan itu. Baik, kalau memang kamu maunya pakai cara kekerasan. Asal kamu tahu, setelah masuk ke rumah ini, kamu tidak bisa keluar lagi. Ucap Indra yang terdengar seperti sebuah ancaman. Tetapi Araf tak mengindahkan ucapan tua bangka itu. Dia pergi ke kamarnya, mengambil tas gendong dan kunci mobil milik bibinya yang dia pinjam untuk berangkat ke Semarang. Meski Araf masih lelah karena kemarin menempuh perjalanan hampir 5 jam dari Bandung ke Semarang, tetapi rasa tidak betahnya di rumah itu membuat Araf ingin segera enyah dari rumahnya sendiri. Sayangnya saat ia sampai di depan pintu utama, ada banyak penjaga berpakaian serba hitam yang menghadangnya. Rupanya Indra Hermawan sudah memerintahkan anak buahnya agar jangan sampai Araf pergi dari rumah lagi. Karena sebentar lagi Araf akan bertunangan dengan Greta, anak dari sahabat Indra Hermawan, yang sebetulnya juga sahabat kecil Araf. Dulu hubungan Araf dan Greta sangat dekat, hingga mereka duduk di bangku SMA dan Araf mengenal Cika. Dari sanalah hubungan Araf dan Greta merenggang karena Araf jatuh cinta kepada Cika. Greta patah hati, tapi setelah lulus kuliah, Greta tiba-tiba dijodohkan dengan Araf meskipun Araf sendiri masih berhubungan dengan Cika. Araf jelas menolak. Dari sana Greta semakin patah hati. Hingga akhirnya, Cika kecelakaan dan hilang sampai sekarang. Greta kira hati Araf akan mudah luluh setelah Cika menghilang. Kenyataannya, Araf justru marah dan pergi dari rumah. Pemuda itu juga malah jadi berbalik membencinya. Sebenarnya, Indra sendiri tidak masalah jika Araf menikah dengan gadis pilihannya sendiri. Tetapi tidak dengan Cika, karena gadis itu adalah anak dari musuh bebuyutannya. Ditambah Indra juga sudah berjanji pada sahabatnya untuk menjodohkan putra-putri mereka ketika sudah besar nanti. Apa-apaan kalian, ha? Araf benar-benar emosi. Tapi melihat banyaknya penjaga di sana, Araf tak mungkin bisa keluar dari rumah ini. Meski ia jago bela diri, tak akan mungkin juga dia bisa mengalahkan orang sebanyak itu. Dia kan bukan Gatot Kaca atau Samson yang memiliki tenaga besar. Lalu dengan langkah besar dia menemui Indra Hermawan di kursi kesayangannya. Apa ini? Tanya Araf murka. Apalagi? Bukankah ayah sudah bilang, kamu tidak akan bisa pergi dari rumah ini karena besok kamu akan bertunangan dengan Greta. Araf tersenyum miris. Anda yakin sekali kalau pertunangan itu akan terjadi? Tentu saja. Ayah bisa melakukan apapun dengan semua kekuasaan ayah. Jawab Indra dengan kesombongannya. Jangan sampai Anda mempermalukan sahabat baik Anda itu. Karena putrinya yang cantik dan berpendidikan itu justru akan dijadikan istri kedua. Balas Araf dengan tak kalah santai namun mampu membuat Indra yang tadinya santai jadi meradang. Apa maksudmu? Tanyanya dengan wajah tegang. Aku sudah menikah. Tidak mungkin. Kamu hanya mencari alasan. Sangkal Indra Hermawan. Tanyakan saja pada paman dan bibi. Mereka saksinya. Balas Araf sengit. Tadinya Indra sudah akan meluapkan emosinya. Tapi kemudian dia berkata, wanita mana yang kau bayar untuk akting, ha? Araf tersenyum sinis. Sayangnya kami menikah karena saling mencintai. Tapi sayangnya ayah tidak percaya. Aku tidak butuh Anda percaya atau tidak. Karena pada kenyataannya aku sudah menikah dengan wanita pilihanku sendiri. Araf merasa menang karena yakin ayahnya tak bisa berkutik kali ini. Apa? Tiba-tiba seseorang datang ke tengah-tengah perdebatan mereka. Dan orang itu adalah neneknya Araf yang baru pulang berobat. Apa benar itu?
Cucuku sudah menikah. Tanyanya sambil menatap Araf penuh binar kebahagiaan. Araf mengangguk dan tersenyum, lalu mencium tangan neneknya. Apa kabar, Nek? Seperti yang kamu lihat, nenek selalu bugar. Kan olahraga setiap hari. Jawabnya berbohong. Padahal akhir-akhir ini kesehatannya menurun. Terus mana cucu menantu? Lanjutnya sambil celingukan mencari keberadaan istri Araf. Masih di Bandung, jawab Araf. Kenapa tidak dibawa ke sini? Tanya nenek tua itu lagi. Ya, kenapa tidak dibawa ke sini? Indra ikut-ikutan bertanya. Tapi Araf mengacuhkan Pak tua itu dan fokus pada neneknya. Kalau Araf bawa ke sini, nanti istri Araf hilang karena dicelakai sama orang yang gak suka lihat Araf bahagia, Nek. Sindir Araf. Oh iya, memang ada yang gak suka sama cucu nenek yang tampan ini? Tanya nenek Araf sambil mengusap rambut pria itu. Cukup, Indra yang merasa kupingnya panas langsung menghentikan sindiran itu. Dengar, bawa istrimu kemari atau kamu tidak bisa pergi selamanya dari rumah ini. Lanjutnya mengancam. Setelah berkata seperti itu, Indra memilih pergi ke kamarnya untuk menyelidiki sesuatu. Indra itu gak sabar mau lihat mantu, bisik nenek di telinga Araf. Araf sendiri hanya tersenyum tipis. Namun di relung hatinya ada sedikit ketakutan sekaligus kebingungan. Kalau Naysila dibawa ke sini, dia takut keselamatan Nay akan terancam. Tapi kalau tidak dibawa ke sini, Araf yakin selamanya Araf tak bisa keluar dari rumah ini. Malam hari, ancaman Indra sepertinya tidak main-main. Sampai malam, Araf perhatikan banyak sekali penjaga di setiap sudut dan sekeliling kediaman keluarga ini. Sekarang Araf merasa menyesal karena tidak berpikir sejauh itu. Kalau mungkin ayahnya akan mengurungnya seperti mengurung pengantin yang sedang dipingit. Padahal dia laki-laki, harga dirinya seperti diinjak-injak. Sekarang hanya Nay yang bisa menolongnya. Araf mengeluarkan ponselnya, kemudian membuka aplikasi hijau miliknya dan memilih fitur video call untuk menghubungi Nay. Panggilan pertama dan kedua tidak diangkat. Tapi saat panggilan ketiga, gadis itu mengangkatnya. Tampaklah wajah Nay sedang memakai mukena. Ada apa? Tanya Nay sambil membuang muka. Entah kenapa gadis itu tak mau bertatapan dengannya. Saya ganggu ya? Tanya Araf. Tadi pas masih dikir iya sih, berisik. Tapi sekarang udah selesai. Jawab Nay. Oh. Nay langsung menghadap ke kamera. Gitu doang. Sebenarnya saya mau minta tolong sama kamu, ucap Araf. Minta tolong apa? Tanya Nay sambil menukikkan alisnya. Bisa nggak kamu datang ke sini? Ke sini? Maksudnya ke sana? Tanya Nay. Araf mengangguk. Iya, ke Semarang. Ngapain? Tanya Nay lagi. Nyusul saya. Saya lupa jalan pulang. Tersesat di sini. Niat Araf cuma bercanda. Tapi Nay malah menanggapi dengan serius. Udah lapor Kapten Ladusing belum? Tanyanya. Araf hampir ngakak, tapi sebisa mungkin berusaha menahan tawanya. Siapa Kapten Ladusing? Itu polisi penyelamatnya Sipa. Jawab Nay. Hei, ini Wakanda bukan perindapan, ucap Araf mengingatkan. Iya lupa. Nay nyengir kuda. Terus gimana? Kamu bisa susul saya ke sini? Tanya Araf lagi. Aku sendirian kesananya. Nay balik bertanya. Minta temenin anaknya Bibi Nia. Jawab Araf. Bibi Nia itu yang mana? Tanya Nay. Yang nemenin saya ngelamar kamu. Dan jadi saksi di pernikahan kita kemarin. Oh, lalu mata Nay melotot. Loh, itu bukan ibunya Pak Araf. Araf menggeleng. Bukan. Terus ibunya Pak Araf yang mana? Makanya ke Semarang biar bisa ketemu mertua. Blus, pipi Nay tiba-tiba memerah. Entah kenapa jawaban Araf barusan ada manis-manisnya. Bikin Nay jadi saltik. Tapi beberapa detik kemudian Nay kembali sadar. Tapi kan aku nggak tahu rumah Bibi Nia di mana. Terus besok sekolahnya gimana? Ucapnya lagi. Nanti biar saya yang urus. Kamu tinggal berangkat saja. Kalau gitu teleponnya udahan dulu. Nay mau beli antimu sama koyo ke warung. Buat apa? Tanya Araf heran. Biar enggak huek-huek di jalan. Nay nyengir kuda lalu mematikan sambungan teleponnya. Araf hanya geleng-geleng kepala dengan tingkah Nay.
Esoknya, Nai dijemput oleh sepupu Araf untuk berangkat ke Semarang. Kebetulan sepupu Araf itu sedang liburan ke Bandung dan akan kembali lagi ke Semarang untuk kuliah. Namanya Aura, mahasiswi semester 3. Aura gadis yang ramah tapi juga sedikit pendiam. Jadi sepanjang naik kereta, baik Nai maupun Aura lebih banyak diam dan mendengarkan musik. Hingga akhirnya mereka sampai di Semarang saat hari sudah sore. Mereka dijemput di stasiun oleh supir keluarga Indra. Dari stasiun kereta api ke kediaman keluarga Hermawan masih harus menempuh waktu sekitar 2 jam. Nai benar-benar kelelahan. Dia pun ketiduran di mobil. Bangun-bangun dia sudah berada di halaman rumah yang begitu luas. Macam rumah-rumah yang ada di film Ikan Terbang. Ayo turun, kita sudah sampai di rumah Paman Indra. Paman Indra? Siapa dia? Tanya Nai. Kamu beneran gak tahu Paman Indra? Aura agak heran, masa Nai gak kenal mertuanya sendiri? Nai menggeleng. Paman Indra itu ayahnya Kak Araf. Pamanku, jelas Aura. Oh, Nai manggut-manggut, tapi kemudian dia sadar akan sesuatu. Kalau ini adalah rumahnya Indra ayahnya Araf, berarti juga adalah rumah Araf. Ini rumahnya Kodok Saraf? Tanya Nai terkaget-kaget. Aura nampak bingung. Kodok Saraf? Maksudnya Pak Araf. Ralat Nai cepat. Kamu ada-ada aja. Iya, ini rumahnya Kak Araf. Jawab Aura sambil tertawa kecil. Nai hanya diam, masih tidak menyangka dengan fakta-fakta ini. Lalu dia turun bersama Aura. Matanya memandangi bangunan di depannya yang mewah bagai istana. Bujuk, rumah si Saraf gede banget, batin Nai. Ayo, kok malah diam di situ? Nai tadinya mau jalan, tapi dia ingat sesuatu. Lebih tepatnya menyadari sesuatu. Semalam Araf bilang dia tersesat di Semarang. Kok mereka malah ke rumah orang tua Araf? Apa Araf sudah ditemukan dan dibawa pulang? Pikir Nai. Nai baru saja ingin tanya, tapi tangannya sudah ditarik Aura. Mereka pun berjalan ke rumah itu yang di depan pintunya banyak sekali penjaga berbaju hitam. Aura dan Nai diperbolehkan masuk ketika Aura menyebutkan identitasnya. Dan sesampainya di rumah itu, Araf langsung menyambut Nai dengan sebuah pelukan. Akhirnya kamu sampai sayang, ucap Araf. Nai jelas terkejut saat dipanggil sayang oleh Araf. Jantungnya mendadak kocar-kacir tidak karuan. Nai tak siap dengan kemesraan ini. Apalagi dia juga mulai engap saat Araf memeluknya terlalu erat. Dia pun memukul-mukul punggung Araf. Lepasin, aku gak bisa napas, ucap Nai dengan suara keras. Araf sontak melepas pelukannya. Bapak apa-apaan sih? Jangan cari-cari kesempitan dalam kesempatan ya, ucap Nai kesal. Terbalik Nai, ralat Araf. Iya, pokoknya itulah. Aku gak suka dipeluk-peluk. Kata ibu sama ayah, Nai gak boleh sembarangan bersentuhan dengan yang bukan muhrim, ucapnya sok bijak. Kita kan udah nikah, kamu lupa ya sayang? Tanya Araf sambil mengusap pipi Nai. Nai lagi-lagi dibuat terkejut dengan sikap Araf yang manis tapi terasa aneh di mata Nai. Dia mau protes, tapi tiba-tiba, oh ini cucu menantu nenek. Seorang wanita dengan rambut full beruban datang memeluk Nai. Nai bingung, tapi kemudian Araf mengenalkan Nai kepada keluarga besarnya. Minus sang ayah dan adiknya yang memang sedang tidak ada di rumah. Setelah mengobrol-ngobrol sebentar, Nai pun diajak ke kamar Araf untuk istirahat. Ceklek, pintu dikunci dari dalam. Nai langsung menatap Araf sambil melotot galak. Pak Araf bohong ya sama aku. Katanya tersesat, tapi ini kok aku malah dibawa ke rumah orang tuanya Pak Araf? Tanya Nai meminta penjelasan. Iya, saya minta maaf, tapi sekarang saya mau minta tolong sama kamu, ucap Araf sambil menatap Nai dengan wajah serius. Minta tolong apa lagi? Tanya Nai. Nanti kalau kamu ketemu dengan ayah saya minta kamu untuk bersikap layaknya seorang istri, jawab Araf. Maksudnya gimana? Tanya Nai tidak mengerti. Ya kita bersikap seperti pasangan suami istri. Yang kayak gimana? Tanya Nai yang masih tak paham. Araf mengeram frustasi. Agak bingung juga cara menjelaskan kepada Nai yang tulalit. Seperti... Araf menjeda ucapannya. Lalu matanya menatap Nai. Lelaki itu pun berjalan mendekat ke arah Nai.
Tapi Nay justru malah mundur. Semakin Araf mendekat, Nay semakin mundur. Sampai kaki Nay kepentok ujung ranjang dan oleng jatuh ke kasur bersamaan dengan tubuh Araf yang juga ikut jatuh menimpanya. Karena tangan Nay spontan berpegangan pada baju Araf. Kini mereka dalam posisi saling menindih dan saling menatap. Saat itu ada malaikat lewat, merayu Araf untuk mencari pahala besar. Entah kenapa saat matanya menatap bibir Nay yang merah alami itu, Araf jadi kalap. Dia pun memajukan wajahnya dan... Tok tok tok, belum juga bibir Araf mendarat. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. "Raffi, kamu di dalam, Nak?" Itu suara ibunya. Araf lantas bangkit dari tubuh Nay. Disusul Nay yang sedikit syok dengan apa yang hampir saja terjadi di antara mereka. Rasanya sekarang ini dia seperti mau pingsan. "Ada apa, Ma?" tanya Araf setelah membuka pintu kamarnya. "Ini Mama tadi lupa tanya menantu Mama, udah makan belum ya? Kasian kan habis perjalanan jauh." "Oh sebentar," Raffi tanya dulu. Araf lantas menghampiri Nay yang duduk di sisi ranjang sambil bengong. "Nay, kutu kupret." Nay terlonjak kaget. Araf hanya geleng-geleng kepala karena tingkah Nay yang kagetan. "Kamu itu hobi banget sih ngelamun. Kalau sampai kesambet gimana coba?" ucap Araf menegur. Aku, Mama tanya kamu udah makan belum?" sela Araf. "Udah, tadi di kantin stasiun kereta api pas nunggu sopir," jawab Nay. "Oh, ya udah kalau gitu." Araf kembali lagi ke depan pintu dan bilang pada sang mama kalau istrinya itu sudah makan. Ibu Araf pun pergi. Araf kembali menghampiri Nay, dan lagi-lagi Nay sedang melamun. Araf awalnya tidak peduli, tapi saat melihat tangan Nay yang menyentuh bibirnya sendiri, seketika Araf ingat kejadian tadi, di mana dia hampir saja mencium Nay. Apa dia sedang mengingat kejadian tadi? Batin Araf. Araf mengusap wajahnya kasar. Bisa-bisanya tadi dia hampir hilaf. Padahal biasanya mau secantik apapun wanita, Araf tidak pernah bernafsu. Sekalipun tidak pernah tertarik karena selama ini hanya Jika yang bisa membuat Araf tergila-gila pada sosok wanita. Apalagi kalau dilihat-lihat, wajah Nay ini standar saja. Badannya mungil dan terbilang kurus. Nggak ada yang menonjol dari fisik Nay. Kecuali... Araf kembali menatap bibir Nay yang merah ranum alami. Bibirnya seksi. Batin Araf tak sadar. Lalu kemudian dia kembali mengusap wajah kasar. Sialan. Umpatnya ketika menyadari kalau dirinya tidak seharusnya berpikir seperti itu. "Hah? Siapa yang sialan?" Nay sampai kaget karena Araf tiba-tiba mengumpat. "Memangnya saya bilang begitu? Salah dengar kamu," jawab Araf sambil ikut naik ke atas kasur. Kemudian memejamkan matanya. Nay masih diam di tempatnya. Mau tidur ragu-ragu. Enggak tidur capek. Akhirnya dia pun ikut menyusul tidur. Namun dengan posisi memunggungi Araf. Tak lama, terdengar dengkuran halus dari bibir Nay. Karena dia memang masih lelah setelah menempuh perjalanan jauh Bandung-Semarang. Araf kembali membuka matanya. Dia menggerakkan tangannya di wajah Nay untuk memeriksa apakah Nay sudah tidur betulan atau hanya pura-pura. Tapi sepertinya Nay memang sudah benar-benar tidur sampai kayak orang pingsan. Lalu Araf dengan pelan membalik tubuh Nay agar posisinya jadi menghadap ke arahnya. Kini terlihatlah wajah Nay yang damai. Araf memandangi dari jarak dekat, mencari apa kelebihan gadis itu selain bibirnya yang seksi. Ternyata tidak ada, lebih banyak minusnya. Tapi kenapa wajah itu mampu membius Araf, hingga pria itu nekat mendekatkan wajahnya dan melabuhkan bibirnya di bibir Nay, mencuri kecupan singkat di sana. Awalnya menempel, tapi kemudian dia menyesap sedikit madu di bibir itu. Tidak lama, Araf menarik wajahnya lagi. Takut ketahuan sedang mencuri oleh pemiliknya. Rasanya manis, tapi tubuhnya bau kayu putih. Araf tersenyum saat teringat kata-kata Nay semalam. Apa dia mabuk perjalanan? Ya ampun, Araf geleng-geleng kepala. Kamu sudah tidak waras, Araf.
Malam hari, Nai dan Araf sedikit terlambat datang saat waktu makan malam. Yang lain sudah selesai saat mereka sampai di meja makan. Aduh, pengantin baru semangat banget sampai nggak tahu waktu, sindir Mama Araf. Kayaknya lagi melepas rindu Bude, ucap Aura yang ikut menimpali. Nai hanya menunduk malu. Entah kenapa dia malu. Padahal nggak begitu kejadian yang sebenarnya. Sudah, ayo makan dulu. Raffi, Nai, ucap Nenek Araf menyodorkan nasi dan beberapa lauk. Nai mengangguk dan mengambil makanan seperlunya. Tapi Araf tidak diambilkan. Hal itu membuatnya lain menatap penuh tanya kepadanya. Araf bahkan sudah menyenggol tangan Nai untuk memberi kode agar Nai melayaninya. Tapi sialnya Nai malah tulalit. Kenapa sih? Tanya Nai bingung. Piring Raffi masih kosong, apa suami kamu nggak diambilin? Tanya Mama Araf sambil tersenyum. Nai menatap piring Araf dan benar-benar masih kosong. Nai lalu berdecak. Mas Araf mau diet, kok nggak makan? Tanya Nai yang hampir keceplosan panggil Pak Araf lagi. Padahal sebelum keluar kamar, Araf sudah mewanti-wanti untuk mengganti panggilannya. Araf agak kelagapan, tapi kemudian Nai menyendokkan 2 centang nasi ke piring Araf. Mas Araf gak boleh diet, soalnya badan Mas Araf udah bagus, udah kayak model. Kalau diet, entar jelek kayak tiang listrik yang cuma tinggi tapi gak ada body. Ucap Nai sambil terkekeh. Entah mentertawakan apa, padahal gak ada yang lucu. Araf hanya nyengir menahan kesal. Lalu setelah mengambilkan Araf makanan di piring, Nai kembali melanjutkan makan malamnya dengan santai tanpa rasa canggung sama sekali. Makannya lahap sekali, nggak pakai gengsi. Araf jadi takut kalau sifat Nai yang kelewat natural dan apa adanya itu bikin keluarganya jadi tidak suka pada Nai. Tapi saat Araf melirik sang ayah, Indra Hermawan hanya diam dan terus memperhatikan Nai. Entah apa yang dilihat oleh Indra sampai dia tidak berkedip sama sekali saat menatap Nai. Mendadak ada ketidakrelaan dalam hati Araf ketika istrinya dilirik-lirik pria lain. Meski itu ayahnya sendiri. Ada sebuah keposesifan dalam diri Araf yang belum disadarinya tapi sudah dirasakannya. Setelah selesai makan, Nai membawa piringnya. Tidak, bukan hanya miliknya, tapi juga milik Araf. Semua menatap heran. Mau dibawa kemana piringnya, Nai? Tanya ibu Araf. Mau Nai cuci, Bu? Jawab Nai. Biar sama Bidenok saja, larang ibu Araf. Enggak, biar Nai aja, Bu. Kata ibu Nai, kita nggak boleh ngerepotin orang, apalagi kalau numpang makan di rumah orang, sangkal Nai. Tapi kamu kan masih capek, baru sampai setelah perjalanan jauh. Enggak kok, Nai udah segeran, tadi kan udah tidur. Nai masih kekeh, dia memang tidak terbiasa melihat piring kotor. Akhirnya ibu Araf menyerah dan membiarkan Nai dengan kebiasaannya. Bidenok sempat melarang, tapi lagi-lagi Nai tidak bisa dilarang. Semua masih menunggu Nai di meja makan. Tiba-tiba Indra Hermawan bersuara. Istrimu itu ternyata bermental miskin. Lebih cocok jadi pembantu. Ejek Indra. Araf jelas tersinggung, tapi dia berusaha tenang. Aku memang lebih suka wanita mandiri daripada yang anak manja. Jadi misalnya suatu saat aku jatuh miskin, dia sudah terbiasa hidup sederhana. Ucapnya telak. Kita lihat seberapa setia wanita pilihanmu itu. Aku yakin dia menikah denganmu hanya karena menginginkan harta. Dia mungkin sudah bosan hidup miskin dan memilih jalan pintas menikah dengan anak orang kaya agar bisa merasakan hidup mewah. Ucap Indra tak mau kalah. Aku mengenalinya luar dalam melebihi siapapun. Nai dibesarkan dengan penuh cinta oleh orang tuanya. Orang tua yang selalu mendukungnya dalam keadaan apapun. Jadi tak mungkin ada sifat tamak dalam dirinya. Bela Araf. Indra hendak membalas ucapan Araf tapi urung karena Nai sudah kembali ke meja makan. Di saat bersamaan, ada seorang wanita dengan penampilan fashionable habis datang ke sana dan langsung memeluk Araf tanpa permisi. Raffi, aku kangen banget.